hari ini udah tahu kan kita bakalan ada mystery guest yang sangat spesial. Halo, selamat siang Pace, Mace, kakak adik dong semua. Semoga selalu sehat-sehat ya. Balik lagi di acara Matoa, mari kita bicara. Kali ini bersama saya Kiki Vitalia Putri. Di episode kali ini temanya adalah Discovering Papua. Nah, sekarang nggak perlu lama-lama lagi. Di sini udah hadir dua guest star kita yang cantik-cantik. Ada Petra Hutajulu dan Ninyoman Kercini. Halo Sobat Depong. Nah, di sini kita akan bahas tentang Papua. Gimana itu Papua? Gimana kalian bekerja di sini di Balai POM di Papua? Kita Sobat Bepom pengen tahu nih gimana sih pengalamannya Petra sama Oman itu mengikuti tes CPNS. Boleh diceritain nggak dari Petra dulu, silakan. Ini sebenarnya aku tes kedua aku ya. Sebelumnya aku udah ikutin tes di tahun 2018. Aku ambil formasi pusat tapi belum rezeki, belum lolos. Jadi tahun 2019 ngetes lagi di Bepom juga. Kemudian itu menunggu ujian itu lama banget. Dari SKD itu bulan 1 sampai bulan 2 tuh jadwal. Kemudian tuh ditunda karena Covid sampai ke SKB itu bulan 9 sampai bulan 10 gitu. Itu bener-bener lama banget, hampir setahun. Hampir gitu. setahun ya ternyata. Dan masuknya juga itu terlalu buru-buru ya menurut aku, karena aku kan kerja. Udah kerja sebelumnya? Iya, sebenarnya aku udah kerja. Dan itu bulan 11 pengumuman, bulan 12 tuh langsung berangkat ke Jayapura. Itu bener-bener jadi keluar dari tempat kerjaan yang lama? Iya, bener-bener mepet banget waktunya waktu itu. Tapi ya puji Tuhan udah sampai di sini, udah bisa kerja di sini, ya bahagia sih. Alhamdulillah. Kalau Oman gimana? Kalau aku ini adalah pendaftaran tes CPNS yang pertama buat aku, dan aku sangat bersyukur yang pertama ini bisa langsung lolos gitu. Iya, hebat ya. Iya, enak ya. Soalnya Baru percobaan pertama langsung gol ya. iya, setelah aku dari SMA aku Udah cita-cita. mikir, iya, Oh, emang udah pengen. gitu, jadi jadi PNS gitu kan. Oh iya. Abis itu setelah aku lulus 2019, kuliah selesai, abis itu aku langsung daftar kayak gitu, dan akhirnya lolos. Dan waktu itu aku ya walaupun ini ya gara-gara pandemi jadi lama, jadi nunggunya setahun kan ya. Jadi melewati tes 3 tahapan tes SKD, aku waktu itu di Denpasar. Setelah itu SKB yang cukup lama jaraknya dari tes SKD itu, dari yang benar-benar belajar jadi sampai capek gitu nunggu karena terlalu lama. Abis itu lolos lah sampai wawancara kayak gitu. Tapi menurutku dari 3 tes itu yang paling sulit adalah tes SKB sih. SKB bener. Iya, SKB itu menurutku paling sulit. Dan di situ aku sempat down gara-gara itu aku soalnya susah banget. Jadi setelah tes itu aku udah nggak terlalu berharap lah untuk lulus kayak gitu. Sempat hopeless gitu ya karena Iya. udah lama nunggunya juga. Terus begitu Tiba-tiba tes yang ternyata keluar. soalnya susah-susah. Susah banget. Kayak gitu. Terus kenapa kalian pilih instansi Badan POM? Aman dulu. Aku ya. Boleh Oman dulu. Awal sebelum aku daftar kan aku sempat searching tuh di SSCM kan, tentang formasi yang buka yang apa aja yang tersedia. apa aja yang tersedia. Nah, setelah aku searching dan melihat, dan itu aku searchingnya sesuai dengan latar belakang pendidikanku. Oh iya. Seperti itu. Dan salah satunya yang keluar adalah BPOM. Dan itu BPOM merupakan yang instansi yang banyak buka formasi ya. Formasi lowongan kayak gitu, kuotanya banyak gitu. Jadi aku mikirnya peluangnya cukup besar untuk lolos nih. Jadi aku milih BPOM. Dan dari dulu aku juga pengen itu sih, bekerja di bidang kesehatan gitu kan. BPOM juga termasuk bidang kesehatan kan. Jadi sesuai pendidikanku juga ada kaitannya dengan bidang kesehatan
Tapi ada keluarga di sini. Di sini nggak ada keluarga sama sekali. Kalau Petra gimana? Aku sih lebih ke tahapan tesnya ya, lebih simpel menurutku, karena kan kalau misalnya Lebih kayak kementerian simpel. yang lain tuh kan ada kayak ujian psikotesnya, ada kayak ujian samaptanya. Kalau di BPOM ini kan cuma 3 tahapan, SKD, SKB itu ada 2, yaitu CAT sama wawancara aja. Kalau yang lain itu aku sih memperkirakan peluangnya juga sih dari situ. Gitu. Jadi guys, itu ternyata tes di BPOM itu seleksinya pendaftarannya lebih simpel. Jadi buat teman-teman semua sobat BPOM yang mau masuk ke BPOM juga nih, jangan lupa terus belajar ya, belajar dan berjuang dan berdoa, jangan lupa, karena nggak ada yang nggak mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ini Petra udah pernah ikut tes di tahun Udah sebelumnya, sekali tapi Petra nggak pantang menyerah, ikut tes lagi di tahun 2019 akhirnya lolos. 2019 dan akhirnya lolos. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, apa yang kalian kan ditempatkan di Jayapura nih. Terus apa yang kalian pikirkan pertama kali saat kalian tahu lolos dan ditempatkan di Jayapura? Itu bayangan kalian Jayapura itu apa sih, di mana sih, tahu nggak? Kayak gimana sih pandangan pertama kali dari Kalau Petra? aku sih taunya ya, Jayapura itu di ujung Indonesia. Taunya tuh Jayapura itu cuman ada hutan, gunung, laut, cuman itu aja. Aku nggak nyangka maksudnya tuh bakalan udah maju kayak gini gitu. Apalagi kan di sana tuh teman-teman aku semua bilang maksudnya aduh Kak, nanti makannya tuh cuman taunya makan seafood aja lah, makan sayuran aja lah gitu. Maksudnya nggak ada makanan-makanan yang kayak western food atau kayak mana gitu. Gitu sih Kak bayangan pertama kali. Kalau Oman gimana? Aku sebenarnya nggak mikir gimana ya, Papua ya Papua. Kayak aku ditempatin, waktu itu dibilang kamu siap nggak ditempatin di Jayapura, dan aku langsung jawab siap, karena tujuan utamaku adalah aku yang pengen jadi PNS dan siap ditugasin di mana aja. Jadi ketika aku dikasih tahu bakal ditugasin di Jayapura, aku langsung bilang siap, oke siap, karena dan itu aku senang banget gitu kan. Dan setelah itu baru aku searching di YouTube, Papua Jayapura tuh kayak gimana. Oh ternyata Jayapura tuh kota kok, dan masih banyak nggak yang seperti orang-orang pikir kayak pedalaman banget gitulah, nggak ada apa-apanya kayak gitu kan. Ternyata tidak sama sekali kayak gitu. Jadi biasa aja, yang Biasa yang aja. penting diterima. Udah alhamdulillah, mau ditempatin di mana, yang penting udah lolos dari PNS. Dari sekian banyak orang yang daftar, kan kita termasuk yang beruntung akhirnya. Ya udahlah, alhamdulillah. Itu banget Kak. Iya, Bisa betul. diterima. Jayapura tuh udah Betul maju sekali. guys. Kalau buat Petra nih, apa yang buat Petra tuh pengen tetap datang ke Jayapura, padahal teman-teman yang mengambil keputusan untuk resign? Dengar-dengar Petra sama Oman ini pengganti ya, Ya, benar, pengganti benar. untuk teman yang sebenarnya itu dia yang lolos, tapi karena nggak mau ambil karena penempatan di Jayapura, akhirnya Petra dan Oman ini yang menggantikan. Itu gimana? Kalau aku sih, aku komunikasi sama teman yang sebelumnya lolos. Dia sih katanya dia lolos di BUMN lain. Jadi dia memang udah hubungin aku di waktu nggak lolos itu. Dan sehari setelahnya itu dia hubungin aku bahwasanya dia mungkin akan mengundurkan diri gitu. Di situ udah bener-bener yang dari hopeless, bener-bener nangis 1 harian, tiba-tiba jadi semangat lagi gitu. Maksudnya ada harapan bisa masuk ke BPOM lagi nih, bisa jadi PNS lagi nih gitu. Sempet nyangka nggak, kayak Nggak nyangka sama sekali. nggak nyangka sama sekali, Iya. tahu-tahu ditelepon Kalau dia lolos hubungin gitu. sendiri gitu. Maksudnya wah bahagianya luar biasa. Jadi ya udah, maksudnya kenapa Tuhan itu menempatkan seseorang itu nggak pernah salah. Aku sih percaya ke situ aja sih Kak. Pasti rezeki orang itu ada tiap-tiap orang. Jadi aku tetap pergi ke Jayapura. Kalau menurutku setiap orang tuh pasti punya pandangan yang berbeda ya. Jadi mereka pasti mikirnya, banyak dari mereka yang mikirnya Papua tuh kayak gimana ya, jauh banget dan pedalaman banget. Terus sempat ada kerusuhan kan, tentang Omnibus Law dan lain-lain segala macam. Mungkin dia masih takut gitu kesini.
Dan tapi kenyataannya itu enggak kan. Papua tuh aman tentram damai kan. banget, Iya kan? banget damai. Dan tentram dari yang lainnya kan. Jadi bagi yang masih mikir Papua itu nggak aman atau masih terbelakang atau apa, itu salah besar. Jadi di sini sudah maju, sudah tentram, orang-orangnya juga solidaritasnya Tinggi banget. masih tinggi banget. Jadi jangan ada pikiran lagi tentang yang buruk-buruk tentang Jayapura lah, itu salah banget. Karena kita sudah di sini sudah melihat, Kami sudah buktinya, mengalaminya. Jadi itu nggak benar. Seperti itu. Dan kalian happy ya di sini ya? Happy dong. Happy. Happy guys. Iya. Seru. Terus selanjutnya apa pendapat kalian saat pertama kali sampai di Jayapura? Pas udah tahu nih, udah tahu ternyata penempatan Jayapura, ya udah ayo gas aja kan. Terus pas udah sampai sini nih pertama kali lihat, itu gimana? Kesan dan kesan-kesannya pertama kali. Karena aku dari awal mikirnya Jayapura tuh udah bagus, pemandangannya bagus, indah gitu kan. Dari awal aku nggak mikir yang kayak Papua tuh kayak gimana. Aku udah excited juga. Jadi ya ternyata memang benar. Jadi sampai sini tuh masih ada mall kok, ada bioskop, ada apalagi banyak lah pokoknya. Jadi nggak seperti yang orang-orang pikirkan. Jadi aku excited lah. Benar. Kalau Petra? Iya, luar biasa. Jayapura ini luar biasa, Kak. Ibaratnya tuh paket komplit ya. Kalau di Medan itu kan saya dari Medan tuh. Iya. Itu kalau memang mau wisata ke tempat-tempat wisata gitu tuh butuh waktu yang agak lama kan, butuh waktu 4 sampai 5 jam. Kalau Kalau di sini tuh 5 menit doang udah sampai. Iya, Maksudnya ke benar. pantai yang bersih, Pantai Hamadi tuh ya, Jembatan Merah. Luar biasa sih Kak pemandangannya, Kak. Luar biasa. Jadi Mall juga worth it lah ya. Worth it. Benar Kak. Bisa kerja di sini, bisa liburan juga. Iya, Di sini nggak semuanya perlu ada. waktu yang lama gitu mau ke tempatnya. Terus di sini selama di sini tuh udah berapa lama? Dari Desember Udah atau Desember, berarti Desember. udah mau 3 bulan ya Kak? Iya, hampir 3 bulan nih. 3 bulan ini kalian udah pernah kemana aja di Jayapura? Kalau aku sih udah ke Jayapura City, Jayapura udah ke City. Bukit Teletabis juga, Bukit Teletabis, terus ke Pantai BSG, Pantai BSG, iya. terus ke Kupang, kursi panjang yang depan kantor gubernur Papua Kak. Oh itu saya malah belum pernah Petra. Ayo kalian kali kita pergi ke sana. Kita harus ke sana bareng-bareng. Iya, benar Kak. Terus selebihnya sih masih belum banyak ya tempat, masih itu aja sih Kak, sama mall-mallnya, bioskopnya, masih itu aja sih Kak yang didatengin. Kalau Oman, Aku sama sih, karena ini juga masih kondisi pandemik, jadi harus mengikuti protokol kesehatan juga kan. Jadi aku baru ke Jembatan Merah, habis itu ke Jayapura City-nya, ke mall-nya, Mall Jayapura, terus Bukit Teletabis, Benar. ke pantai apa namanya yang di Pantai Hamadi. Hamadi, Ah, ya, Pantai Hamadi. situ. Baru ke situ sih. Saking banyaknya tuh Bingung. bingung. masih ada. Datengin yang Kita mana? harus ngelis nih. Iya, masih ada Tablanusu, Iya. masih ada Danau Love. Nanti kita kapan-kapan harus ke sana. Oke Kak, ayo. Nah, ini guys, hari ini udah tahu kan kita bakalan ada mystery guest yang sangat spesial. Siapa tuh Kak? Siapa tuh? Inisialnya AM. Oh, harus Arman Maulana Kak. 11 Januari. Please welcome Arman Maulana, KW. Halo Kak. Iya, halo Sobat Bepom Silahkan, semua. Akang Sebentar, Bandung. ini saya merasa menjadi beban sekali ya. Kenapa gitu Ban Kak? Ngiranya Arman Maulana yang datang, Arman Maulana KW. Oke, saya mau nyambut dulu untuk apa? Nyapa dulu untuk Sobat Bepom, dan ini adik-adik saya, kemudian ada host yang terbaik. Oke, siap. Lanjut. Gimana, Mas Aris? Iya. Panggilnya apa ya? AM. Mana tuh? Oh iya, Kang aja, kan saya dari Akang. Bandung, Kang aja boleh. Akang Aris. Iya. Mau sedikit tanya-tanya, Boleh. Kenapa? Gimana? gimana nih rasanya selama di Jayapura? Kan kita seangkatan ya.
Oh, rasanya tinggal di sini gitu. Iya, udah selama berapa ya? Kurang lebih kita 2 tahun. 2 tahun sih, Dua hampir tahun 2 tahun ini. ya. Gimana nih? Rasanya kalau menurut saya itu kayak kemarin yang viral itu. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Itu. Jadi memang luar biasa, amazing sekali. Maksudnya ada manis, ada asam asin itu semua. Nano-nano lah pokoknya. Mantap banget sih di si Jayapura ini. Amazing. Amazing. Ada rasanya so nggak kira-kira datang ke sini? Kalau penyesalan tidak ada karena memang jadi PNS Badan POM apalagi ya. Suatu kebanggaan buat diri saya sendiri, apalagi saya bisa mengangkat harkat martabat orang tua saya di Bandung sana, di kampung sana. Kemudian kalau untuk penyesalan sih sebenarnya bukan buat saya. Buat mantan saya. Kalian sudah mutusin saya udah jadi PNS bro, sis. Jadi kalian yang menyesal bukan saya, tolong bahos ya. Mantap Kang Aris ini. Iya dong. Olah mantan, bercanda mantan. Canda mantan. Oke. Terus apa nih motivasi yang bisa diberikan dari Mas Aris sama adik-adik kita nih? Oh, untuk adik-adik, iya. Ini di bawah 1 tahun ya, di bawah kita ya. Petunjuknya suhu. Oh iya. Motivasi yang bisa diberikan. Menurut saya sih tetap ikuti aja gitu, maksudnya peraturan, jangan sampai membuat gerakan tambahan istilahnya gitu kan. Terus Apa maksudnya? maksudnya Ada yang tanya. ikuti jalur yang ada gitu, jangan sampai melenceng gitu kalian. Terus tetap jalani dengan ikhlas. Kemudian yang paling penting ini, kalian harus tetap ingat bagaimana perjuangan kalian bisa masuk ke sini. Iya, Itu jadi motivasi kalian agar ayo jadi PNS Bepom gitu. Mantap Iya. nggak sih? Nggak ya? Mantap, ayo. Iya, namanya manusia kan kadang ada semangat, kadang ada lemesnya Iya, gitu. Nah, kalau pas lagi lemas, lagi down, ingatlah waktu pas pertama daftar itu kayak gimana susahnya. Peter sampai 2 kali mencoba kan. Oman juga sama, itu harus diingat biar kita tuh semangat lagi. Betul, itu. Maksud saya itu Mbak Hos ya, bagus. Next, terakhir. Apa nih motivasinya? Motivasi buat sobat Bepom semua yang ada di manapun yang ragu mau ke Jayapura, itu takut gitu. Ada nggak motivasi? Apa biar semangat gitu? Coba kalian dulu. Aku Coba sih dari Petra. lebih ke ubah mindsetnya ya. Ya, Maksudnya benar. itu Jayapura itu nggak seperti yang ada dalam pikiran kalian gitu. Ini udah maju gitu. Maksudnya ngapain takut ke sini? Maksudnya saya aja perempuan di sini nggak ada keluarga, hanya modal keberanian aja datang ke sini itu ya Masih fine masih kok. fine aja, masih fine-fine sehat-sehat aja. gitu Iya. maksudnya. Bahkan di sini juga apalagi di BBPOM Jayapura ya, ini pertemanannya itu luar biasa. Mereka tuh saling membantu semuanya, nggak ada yang membiarkan satu sama lain. Jadi benar-benar worth it datang ke sini. Aku Dan sama jangan- sih sama Petra, ubah mindset pikiran kalian yang buruk-buruk tentang Papua itu kayak gimana, itu tidak sama sekali, tidak benar sama sekali, karena kita bahagia di sini ya kan. Tuh, kelihatan dong muka-muka kita. Bahagia sekali. Ya, jangan takut untuk mengeksplor daerah-daerah di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi pengalaman, jadi kita sekalian kerja, sekalian cari duit juga, sekalian cari pengalaman. Teman-teman baru Kapan yang lagi bisa ke Papua ya enggak? Iya, Ngelihat pemandangannya keren-keren, wisatanya bagus-bagus. Itu aja sih. Jadi jangan jangan takut ya. Jangan takut. Iya, Kakak gimana? menurut saya sih ya sama juga sih pendapat mereka, betul. Mungkin tambahan dari saya untuk kalian yang mau mengikuti CPNS tahun ini, ada ya? Bukannya ada ya? Ya, kalau ada kalian jangan pernah ragu untuk pilih Badan POM Apalagi sebagai di instansi Jayapura. yang dituju, apalagi Balai Besar POM di Jayapura. Karena nih sekedar info aja, Balai Besar POM Jayapura saat ini sedang membangun
zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Keren Wih. nggak? Itu. Keren banget. Jadi buat kalian semua jangan pernah ragu untuk pilih Balai Besar POM Jayapura. Tinggal di Papua ini nggak nggak seburuk apa yang kalian pikirkan. Pokoknya kita di sini semua happy. Ada dari Medan, ada dari Lombok, ada dari mana-mana. Jadi ini bisa dibilang miniaturnya Indonesia. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Kita semua dari Sabang sampai Merauke Iya. kumpul di Jayapura. Kumpul di Itu Papua. Jadi uniknya. iya. Jadi nggak usah takut ya, karena kita semua tuh di sini nggak ada beda-bedain, semuanya sama. Semuanya sama. Iya. Ini perwujudan Bhinneka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Yang penting niatnya untuk mengabdi pada negara. Betul. Jadi mau ditempatkan dimanapun itu sama aja. Yang penting niatnya mengabdi tulus sama bangsa dan negara. Betul. Insya Allah lancar lah ya kalau kayak gitu. Amin. Oke, cukup sekian hari ini bincang-bincangnya. Makasih Iya. buat dua guest kita yang cantik-cantik sama misteri guestnya. Iya, Mr. Guest. Akang Aris Menanda ternyata. Bukan Arman Maulana ya, maaf ketipu Anda, prank. Semoga teman-teman semua sobat BPOM Jayapura dimanapun berada bisa ngambil manfaat dari bincang-bincang kita yang singkat ini. Saya nanti mudah-mudahan saya bisa diundang lagi ya. Oh, Tapi iya. mudah-mudahan. Semoga bisa. Mudah-mudahan lain kali Kak bisa nyanyi ya Kak ya. Mudah-mudahan. Iya. 11 Januari Saya cocok itu. Jangan. Lanjutlah sedikit. Ini tim kreatif udah gini-gini stop gitu. Tidak ada. Nggak ada Kak. Enggak ada ya? Kita aja toh Kak. Enggak ada ya, lanjut. Oke, itu aja ya. Karena dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jika Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, maka tanah Papua diciptakan saat Tuhan sedang tertawa. Let's Make a change. bye-bye, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih.